Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi karena kok kayaknya proyek itu selalu aja molor dari jadwal? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah alat yang canggih banget buat mengatasi masalah itu. Namanya metode jalur kritis atau biasa disingkat CPM. Coba deh kita pikirin, kenapa ya begitu banyak proyek yang telat? Mulai dari bangun gedung pencakar langit, sampai ya sekedar ngerencanain acara kecil-kecilan di rumah. Penundaan itu kayaknya udah jadi bagian dari cerita. Sebenarnya apa sih biang keladinya? Nah, seringkali masalahnya ada di sini. Metode-metode lama, ya katakanlah daftar tugas biasa atau bagan sederhana, memang berguna buat nunjukin progres. Tapi mereka gagal melihat satu hal yang paling krusial. Gimana satu tugas itu saling terkait dan mempengaruhi tugas lainnya. Mereka cuma ngasih tahu kita apa yang udah terjadi, tapi nggak bisa memprediksi penghambat terbesar di masa depan. Oke, mari kita kupas lebih dalam lagi ya. Pertama, kita akan pahami dulu masalah waktu yang sebenarnya. Lalu, kita lihat gimana CPM datang sebagai solusi. Setelah itu, kita akan belajar cara membuat petanya, menghitung jalur paling penting, dan yang ditunggu-tunggu. Apa sih manfaatnya buat kita? Dan inilah dia jawabannya, metode jalur kritis atau CPM. Ini bukan sekedar alat pelacak biasa loh. Ini adalah sebuah metode yang dirancang untuk memberikan kita kendali penuh, bahkan untuk proyek yang paling rumit dan berantakan sekalipun. Jadi intinya gini, CPM itu membantu kita memetakan semua tugas dalam sebuah proyek untuk menemukan satu hal, rangkaian tugas terpanjang yang saling bergantung dari awal sampai akhir. Nah, disinilah uniknya. Jalur terpanjang ini justru yang menentukan waktu paling cepat sebuah proyek bisa selesai. Agak aneh kan? Tapi logis banget. Nah, ini dia ide kuncinya. Coba bayangin, tugas-tugas di jalur kritis ini kayak kartu domino yang dijejerin. Kalau satu aja telat, ya udah, semua di belakangnya bakal ikut roboh, ikut telat. Sama sekali nggak ada ruang untuk kesalahan, nggak ada toleransi. Makanya mereka disebut kritis. Oke, jadi gimana cara kita menemukan si jalur kritis ini? Semuanya dimulai dengan mengubah daftar tugas yang tadinya biasa-biasa aja menjadi sebuah peta visual yang logis. Kita sebut ini diagram jaringan. Prosesnya sebenarnya ada 4 langkah dasar. Pertama, kita data dulu semua aktivitas yang perlu dikerjain. Kedua, kita tentukan ketergantungannya. Mana yang harus selesai dulu sebelum yang lain bisa mulai. Ketiga, kita perkirakan butuh berapa lama untuk tiap tugas. Terakhir, semua info ini kita satukan dan gambar dalam sebuah diagram jaringan. Nah, coba lihat diagram ini. Inilah yang bikin CPM jadi sangat powerful. Diagram ini mengubah daftar tugas yang tadinya kaku menjadi sebuah peta yang hidup. Anda jadi bisa lihat bukan cuma daftar kerjaan, tapi alur dan hubungan antar tugas. Kelihatan jelas gimana keseluruhan proyek akan bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian ajaibnya. Mari kita lihat gimana kita bisa pakai peta ini untuk menemukan jalur yang paling krusial di dalam proyek kita. Untuk menemukan jalur kritis, kita perlu melakukan 2 jenis perhitungan. Yang pertama namanya perhitungan maju. Kita jalan dari titik start ke finish untuk cari tahu tanggal paling cepat setiap tugas bisa dimulai dan selesai. Terus kita lakukan kebalikannya, yaitu perhitungan mundur. Kita jalan dari finish ke start untuk tahu tanggal paling lambat tiap tugas bisa dimulai tanpa bikin proyeknya telat. Bayangin aja perhitungan maju ini kayak kita jalan dari kiri ke kanan di sepanjang peta ini. Kita terus menjumlahkan durasi setiap tugas untuk tahu kapan paling cepat kita bisa sampai di setiap pemberhentian. Simpel kan? Sekarang kita lakukan sebaliknya. Perhitungan mundur itu kita mulai dari tanggal akhir proyek di sebelah kanan. Terus kita jalan mundur ke kiri sambil mengurangi durasi setiap tugas. Nah, ini gunanya untuk memberitahu kita kapan paling telat setiap tugas harus dimulai supaya jadwal nggak berantakan. Dan inilah hasilnya. Jalur yang diwarnai merah ini, itulah jalur kritis kita. Kenapa? Karena di sepanjang jalur ini, waktu mulai paling awal dan waktu mulai paling lambat untuk setiap tugasnya itu sama persis. Artinya apa? Nggak ada ruang gerak sama sekali. Terus, kalau tugas-tugas di jalur kritis nggak punya ruang gerak, gimana dengan yang lain? Nah, disinilah muncul istilah float atau slack. Anggap aja ini seperti waktu luang atau bantalan yang dimiliki tugas-tugas non-kritis. Kalau mereka telat sedikit, gak akan langsung mempengaruhi tanggal akhir proyek. Jadi, poin yang paling penting untuk diingat adalah ini. Setiap aktivitas yang ada di jalur kritis itu punya float 0.
kosong, nggak ada waktu bantalan sama sekali. Kalau ada yang telat, bahkan cuma 1 hari, ya udah, seluruh proyek pasti ikut telat. Titik. Oke, kita udah berhasil menemukan jalurnya. Terus apa? Nah, disinilah CPM berubah dari sekedar alat analisis menjadi senjata paling ampuh buat seorang manajer proyek. Coba bayangkan, dengan tahu jalur kritis, Anda bisa fokuskan tim dan sumber daya terbaik Anda ke tugas-tugas yang paling penting. Anda bisa mencegah penundaan sebelum terjadi, bukan cuma bereaksi setelah semuanya terlambat. Ini benar-benar mengubah cara kita mengelola proyek, dari yang tadinya cuma nebak-nebak, jadi eksekusi yang sangat strategis. Kalau kita kembali ke contoh proyek pembangkit listrik yang tadi, hasil perhitungan jalur kritisnya itu menentukan durasi total proyek adalah 44 bulan. Angka ini bukan sekedar perkiraan loh, ini adalah target yang sangat akurat, yang didasarkan pada data dan logika ketergantungan antar tugas. Jadi, coba ingat satu hal ini. Jalur kritis adalah rangkaian tugas terpanjang, dan justru karena itulah ia menentukan waktu penyelesaian tersingkat yang mungkin untuk sebuah proyek. Kunci supaya proyek selesai tepat waktu adalah dengan mengelola jalur terpanjang ini dengan super cermat. Nah, sekarang giliran Anda. Coba pikirkan proyek Anda selanjutnya. Apakah itu meluncurkan produk baru, renovasi rumah, atau mungkin menyelesaikan skripsi? Apa sih rangkaian tugas yang sama sekali nggak boleh telat? Coba identifikasi jalur kritis Anda, dan Anda udah selangkah lebih maju menuju keberhasilan.